pemberantasan korupsi di negeri ini bukannya dianggap membaik, tetapi justru sebaliknya. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia dirilis oleh Transparency International Indonesia. Disebutkan bahwa IPK Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 3 poin dibandingkan dengan tahun 2019, yakni skor 40 menjadi 37. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 30 Januari 2021 dengan tema Persepsi Miring Pemberantasan Korupsi. Bersama saya, Kevin Egan. Kami menunggu partisipasi Anda di nomor telepon 021-583-9900. Pada pagi hari ini, pemirsa, saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Mas Kohar, apa kabar? Selamat pagi, kan baik, sehat. Baik, Mas Kohar, sebelum kita berbicara mengenai indeks korupsi Indonesia yang kemudian menurun poinnya ke poinnya 37 ya, kita akan diskusikan dulu beberapa informasi utama di Harian Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama, Mas Kohar, ini mengenai ekonomi digital, di mana kemudian fintech ilegal ini tidak kunjung surut. Di mana penemuannya ini dari bulan Desember hingga bulan Januari, ini ada 133 ya platform fintech peer-to-peer yang ditemukan ilegal. Iya, jadi dalam waktu yang kurang dari 2 bulan, artinya kan Januari belum sepenuhnya berakhir kan, sampai data ini dirilis. Jadi kalau kita asumsikan dari 1 Desember sampai 27 misalnya Januari, kan berarti 2 bulan kurang beberapa hari. Itu ternyata masih ada saja tumbuh berkembang 133 peer-to-peer lending, fintech ya, fintech peer-to-peer lending yang ilegal. Ini ditemukan oleh Satgas. Satgas ini, Satgas Waspada Investasi ini kan ada 13 kementerian dan lembaga lah kira-kira begitu yang tergabung di dalamnya. Nah itu selalu melakukan patroli siber untuk melihat sejauh mana ini, karena korban sudah kan banyak ya. Mereka yang menjadi korban mungkin perjanjian yang tidak sesuai, pinjaman yang kemudian tiba-tiba membengkak bunganya, yang dilakukan oleh fintech, financial technology, yang lembaga keuangan teknologi ya, berdasarkan online, pinjaman online itu, yang ternyata bunganya terus membengkak misalnya. Ya tak ubahnya seperti rentenir. Nah, hal seperti itu ternyata lebih kuat sekali untuk memengaruhi masyarakat karena sistemnya yang lebih mudah. Kemudian syaratnya juga sangat-sangat mudah. Lalu cair cepat pinjaman. Nah, hal-hal semacam ini membuat masyarakat kemudian ya, apalagi kalau tidak berbondong-bondong ke fintech semacam ini. Tetapi sebetulnya kalau fintech legal tidak ada masalah. Problemnya adalah ketika fintech yang ilegal ini menjamur. Ditambah lagi ada temuan lagi 14 usaha, jenis usaha yang ternyata juga tanpa izin. Ada yang namanya koperasi tanpa izin, lalu ada bursa komoditi yang juga tanpa izin. Lalu ada penjualan langsung tanpa izin gitu. Jadi berkelindan antara unit usaha atau jenis usaha yang tanpa izin dengan 133 fintech yang ilegal ini. Nah ini korbannya siapa? Lagi-lagi masyarakat. Ya ini yang harus digalakkan. Masyarakat harus waspada gitu kan. Baik, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Mas Kohar, kita ke headline berikutnya, Mas Kohar. Informasi lainnya. Ini mengenai COVID-19 ya, capaian vaksinasi masih sesuai target. Apakah ini artinya bahwa tidak adanya penolakan, Mas, terhadap vaksinasi ini? Enggak, ini kan untuk tahap pertama ini kan ke tenaga kesehatan dan beberapa tenaga publik lainnya lah ya, pelayan publik. Jadi sampai akhir Januari sebetulnya ditargetkan 500.000. Tapi sampai hari kemarin itu, atau 2 hari yang lalu, itu mencapai 400.000. Jadi diharapkan selang beberapa hari ini angka 500.000 itu bisa tercapai. Meskipun masih ada kendala di sana sini. Apakah itu kendala pengiriman, kemudian kendala yang terutama itu adalah kendala soal kecocokan data. Lagi-lagi kita harus berhadapan dengan soal data ini. Kecocokan data antara NIK yang ada di KTP, lalu dengan handphone. Jadi waktu mendaftar handphone mungkin nomornya berbeda, bisa jadi, atau nomor belum mempunyai NIK yang baru misalnya, sehingga atau mengubah NIK dan seterusnya, sehingga yang terjadi kemudian kan kekisruhan di situ. Lalu
diubah menjadi manual. Nah, cara manual ini kan butuh waktu lama. Nah, karena itu ada upaya, ada usulan agar juga selain itu diperbanyak tenaga yang melakukan penyuntikan vaksin dan supaya target hariannya juga naik dari 60.000 menjadi 100.000. Soalnya kalau tidak ini akan molor ini. Kalau tidak akan molor. Kenapa? Karena dengan hanya 100.000 maka nanti kalau sudah ada vaksin yang digunakan untuk umum, maka nggak bakal terkejar dalam waktu 1 tahun karena ada 360 juta kali vaksin penyuntikan untuk 180 juta orang. Nah inilah yang kemudian menyebabkan ada usulan vaksin mandiri itu. Perusahaan swasta misalnya memvaksin karyawannya dengan cara mandiri. Nah itu ya pula yang diusulkan oleh Ketua PMI Yusuf Kalla. Nah dengan adanya vaksin mandiri perusahaan-perusahaan misalnya itu, maka ini akan membantu menciptakan target yang bisa meraih target dalam waktu 1 tahun itu loh, bisa tercapai gitu. Durasinya bisa diperpendek. Karena kalau lihat jumlah penularannya juga masih cukup tinggi ya, betul, Mas Kohar ya? Betul. Baik, kita ke halaman selanjutnya Mas Kohar, ini ke informasi selanjutnya. IPK Indonesia turun, saatnya parpol berbenah. Nah ini hubungannya seberapa erat Mas sebetulnya parpol ini berkontribusi terhadap penurunan IPK kita? Ya, jadi begini, salah satu penyebab mengapa korupsi ya, IPK atau skor IPK kita selalu kecil itu adalah abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Itu tuh paling tinggi, itu hasil kajian dari TII ya, Transparansi Internasional Indonesia. Nah, siapa penyumbang terbesar bagi kekuasaan? Partai politik. Kader-kader partai politik ini menjadi orang yang dipilih untuk masuk ke dalam lini kekuasaan, apakah itu di eksekutif, kemudian juga di legislatif, lalu sebagian ada yang di yudikatif, gitu kan. Sehingga parpol harus berbenah, parpol harus melakukan upaya yang sangat keras sejak dini, sejak di dalam parpol sendiri itu, sejak pola rekrutmennya, itu untuk menjaring kader-kader yang bersih dengan sistem yang bersih pula. Nah, ini adalah pernyataan dari Taufik Basari dari Nasdem. Dia mencontohkan bagaimana Nasdem misalnya merekrut gitu. Lalu bagaimana Nasdem merekrut calon-calon kepala daerah atau calon-calon pemimpin dengan cara politik tanpa mahar. Nah, gerakan-gerakan seperti ini bila dilakukan betul-betul konsisten antara jargon dan tindakan di lapangan, maka ini akan bisa meminimalisasi proses-proses terjadinya abuse of power itu. Karena karakternya sudah terbentuk sejak orang aktif di dalam partai politik. Nah, karena itu begitu nanti dia sudah masuk, maka dia akan bisa dipertanggungjawabkan integritasnya, menjalankan tugas dengan cara yang baik dan tidak korup gitu. Nah, sehingga skor korupsi bisa naik, indeks persepsi korupsi naik, lalu peringkat kita juga bisa kembali ke peringkat yang lebih bagus. Baik. Mas Kohar, ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Kita akan bahas nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Editorial Media Indonesia. Persepsi miring pemberantasan korupsi itulah tema kita pada hari ini. Pemirsa, saya akan tampilkan berikut ini paket informasi berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Pemirsa, inilah Editorial Media Indonesia, persepsi miring pemberantasan korupsi. Persepsi miring pemberantasan korupsi. Ekosistem pemberantasan korupsi di negeri ini bukannya dianggap membaik, tetapi justru sebaliknya. Indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia anjlok 3 poin menjadi 37. IPK Indonesia 2020 dirilis oleh Transparency International Indonesia atau TII Kamis 28 Januari. Disebutkan bahwa IPK Indonesia pada 2020 mengalami penurunan hingga 3 poin dari 2019, yakni dari skor 40 menjadi 37. Dari rentang
0 sampai 100. Semakin tinggi skor, semakin dipersepsikan sebuah negara bebas korupsi. Indonesia kini berada di peringkat ke-102 dari 180 negara yang disurvei. Penurunan skor kedua yang tercatat sejak pasca reformasi ini menjadi peringatan bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Selain itu, skor 37 sama dengan angka yang diperoleh pada 2016. Maknanya, upaya pemberantasan korupsi kembali mundur 4 tahun. TII menyebutkan sejumlah indikator upaya pencegahan korupsi cenderung dilonggarkan, sehingga membuat Indonesia kini setara dengan Gambia, negara dunia ketiga di Afrika. Selain karena perubahan regulasi lewat revisi Undang-Undang KPK yang banyak dipersepsikan melemahkan aksi pemberantasan korupsi, kemerosotan juga terjadi melalui kebijakan pelonggaran proses pengadaan selama pandemi COVID-19 yang memberikan banyak peluang untuk terjadinya korupsi. Faktor-faktor itu juga telah diprediksi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Di mata penggiat anti korupsi, persepsi bahwa revisi Undang-Undang KPK melemahkan pemberantasan korupsi seakan sudah terpatri. Padahal kalau melihat data belum tentu demikian. Persepsi yang mungkin banyak yang mengamini juga bisa diperdebatkan bahkan dibantah. Pasalnya, usai revisi Undang-Undang KPK, upaya penindakan tetap garang. Mulai dari kepala daerah hingga menteri dijebloskan KPK ketahanan lewat operasi tangkap tangan. Penangkapan Menteri Sosial Yuliari Batubara seakan membuktikan bahwa taring KPK masih bertaji. KPK berhasil menindak korupsi level terburuk yang dilakukan Juliari. Korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19 oleh kader PDI Perjuangan ini menunjukkan titik terendah gambaran moral para elit negeri ini. Tetapi memang Mahfud menegaskan bahwa dalam penjatuhan hukuman masih kerap ditemukan vonis ringan. Hukuman kepada koruptor yang konsisten ringan, bahkan banyak terjadi pemangkasan. Maraknya putusan Mahkamah Agung tahun lalu yang memberi obral keringanan hukuman bagi koruptor. Apapun pembelaan pemerintah, yang penting perbaikan harus terus dilakukan. Perkuat peran dan fungsi lembaga pengawas hingga menjamin akses data bagi publik. Jangan sampai korupsi menemukan habitat terbaiknya di negeri ini sehingga tak bisa punah. Karena jika korupsi menjadi bagian darah dan daging peradaban bangsa ini, sekencang apapun pekik anti korupsi terus digaungkan, penindakan korupsi juga terasa kian galak. Sejatinya, celah-celah untuk mencuri uang rakyat tak pernah sepenuhnya tertutup. Kita tidak boleh membiarkan korupsi menjelma menjadi ancaman paling mematikan bagi kelangsungan hidup negeri ini. Bangsa ini selalu bisa bangkit, meskipun bencana demi bencana melanda silih berganti. Bahkan, pandemi COVID-19 tak mampu membuat bangsa ambruk. Namun, jika membiarkan wabah korupsi menggerogoti bangsa ini, maka keruntuhan akan pasti terjadi. Persepsi korupsi itu bukan fakta, ia semacam kesan. Karena itu, sebaiknya KPK terus mendorong praktik-praktik good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka data serta menyediakan saluran pengaduan masyarakat. Sudah kita saksikan bersama-sama tadi pemirsa dan juga Mas Kohar ya, berkaitan dengan paket informasi yang kita sampaikan berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Mas Kohar, sebetulnya apa Mas yang membuat indeks persepsi kita ini anjlok 3 poin Mas? Ya, yang pertama adalah tadi disebutkan revisi Undang-Undang KPK akhir tahun 2019 yang dipersepsikan ya, dipersepsikan oleh publik, sejumlah publik dan kalangan aktivis pegiat anti korupsi sebagai pelemahan KPK. Belum tentu. Bagaimanapun persepsi itu kan kesan. Karena apa? Ketika awal dipersepsi seperti itu, faktanya berbeda kan. Faktanya hingga akhir 2020 sudah berapa pejabat yang dijebloskan oleh KPK ke tahanan KPK untuk kemudian diproses. Dan berapa yang dari mereka yang kemudian terkena tangkap tangan. Ini kan menunjukkan bahwa
persepsi di awal bahwa KPK itu akan dilemahkan tidak terbukti secara fakta. Karena mekanisme di KPK tetap bisa berjalan. Tetapi lagi-lagi persepsi ya tetap saja dia akan tumbuh menjadi sebuah persepsi yang akan dicatat oleh lembaga institusi tadi. Yang kedua adalah pelonggaran dari sisi purchasing atau pembelian di belanja di era COVID-19. Karena banyak aturan-aturan yang direvisi demi mempercepat proses distribusi bantuan, proses di mana itu dibelanjakan, bantuan-bantuan itu. Tetapi memang akibatnya apa? Berpotensi ini menjadi celah bagi munculnya praktik-praktik korupsi. Nah, kemudian terbukti kan dengan adanya penangkapan Menteri Sosial yang kemudian ditelisik oleh KPK, diajarannya bahwa ada setidaknya beberapa dugaan praktek-praktek yang tidak benar dalam proses pengadaan barang, dalam proses pengadaan bantuan, sampai kepada distribusi nilai bantuan yang kemudian dikurangi atau dikorup. Nah, ini kan menunjukkan bahwa teori dari Robert Klitgaard itu benar adanya, bahwa korupsi itu terjadi ketika diskresi yang sangat luas ditambah dengan monopoli, maka minus akuntabilitas. CDMA, jadi korupsi itu terjadi karena diskresi ditambah dengan monopoli, tapi akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya kurang. Ketika aturan dilonggarkan, maka kan diskresi sepenuhnya ada di lembaga-lembaga atau kementerian terkait. Nah, lalu yang monopoli yang paling berhak menentukan siapa yang akan memenangi ini karena tidak ada tender kan, semua pakai penunjukan dengan nilai yang triliunan rupiah, fantastis, maka pasti ada celah di situ. Nah, inilah yang kemudian dicatat oleh Transparansi Internasional sebagai penyebab terjadinya turunnya poin dari 40 ke 37, lalu ranking juga turun dari yang tadinya itu sudah masuk ke wilayah di bawah 100 gitu kan, lalu sekarang naik lagi ke 102. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja ya tidak bisa kita menanggapinya secara defensif, tetapi yang penting adalah bagaimana kita membenahi yang ada itu gitu. Baik, Mas Kohar, kita jeda kembali. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Pak. Begini, bahwa kalau korupsi itu merupakan nomor satu musuh negara dari lima kejahatan kemanusiaan, ini yang jadi masalah adalah adanya hubungan antara hukum positif dengan moralitas. Nah, kalau itu yang terjadi, maka persepsi miring dari internasional kita tidak mempermasalahkan itulah, terserah apa yang terjadi. Tapi yang pasti penyebab itu antara lain law enforcement, penegakan hukum ini dari lembaga yang ada terutama KPK memang sudah menunjukkan adanya persepsi yang positif. Bahwa kemarin sampai 2 menteri bisa ditangkap begitu rupa. Cuma yang jadi masalah, ini tidak bisa lepas penjeraan terhadap koruptor itu dari sistem hukum. Jadi kalau sistem hukum itu menyangkut substansi, struktur, dan kultur kita. Itulah sebabnya maka gawat darurat moralitas tentang korupsi ini bisa dipangkas kalau ada hubungan langsung antara moralitas dengan legalitas. Jangan diceraikan. Dan sekarang kesempatan itu membuktikan bahwa setelah cerai lalu berselingkuh kan begitu, berselingkuh dengan para cukong, berselingkuh dengan para ahli hukum yang nakal, kemudian berselingkuh dengan ekonomi, rusaknya ekonomi kita karena pandemi ini. Nah, yang jadi masalah kembali lagi struktur hukum kita itulah yang harus dibenahi secara idealnya seperti itu, sehingga penjeraan menyebabkan mereka tidak melakukan tindakan korupsi seperti yang dimaksud itu. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Di belakangnya ada Pak Edward dari Curu Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi.
pagi media Indonesia. Saya cuma menyorot begini, kan sudah sepakat bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Sekali lagi tolong garis bawahi, menyelesaikannya juga tidak bisa dengan biasa-biasa, dengan hukum yang biasa. Harus ada, kalau sekarang tadi Pak Ikhwan mengatakan moralitas. Untuk moralitas itu jauh langkahnya masih. Sekarang kita harus membina mulai dari mereka pendidikan dasar. Binakan mereka jadi orang-orang jujur. Dan waktu rekrutmen, nah ini kuncinya di rekrutmen. Jangan ada pada posisi-posisi tertentu itu rekrutmennya karena kedekatan, karena uang, dan karena koneksi dan sebagainya. Hendaknya betul-betul dicari orang yang punya integritas. Saya ambil contoh. Saya tidak dengar lagi nama seorang hakim yang sangat populer dulu, Albertinao. Kok hilang? Kenapa dia tidak dimunculkan? Ini kan salah satu minimal kita kan masih menggunakan sistem patron. Kalau pimpinannya baik, mudah-mudahan bawahannya juga baik. Sudah itu, Al-Kausar, kalau mungkin masih perlu, walaupun sudah pensiun, gunakan. Entah sebagai apa di pengadilan. Saya sesalkan sekarang, apa yang membuat integritas kita? Salah satunya adalah pengadilan. Pengadilan membebaskan koruptor, pengadilan mengurangi hukuman koruptor dengan PK-nya, pengadilan dengan menghukum dengan ringan. Ini kan yang menjadi yang kita sesalkan, bahwa ini extraordinary crime, bahwa kejahatan yang luar biasa, yang membuat dampak sangat luas bagi bangsa ini. Nah, kita harapkan rekrutmen. Kalau soal moral itu tadi, mulai dari rekrutmen dari dasar, mulailah mereka dididik dengan akhlak yang baik, dengan apa yang baik. Gurunya jangan jadi tenaga pengajar, harus jadi tenaga pendidik. Kalau sekedar tenaga pengajar, ya berlepas tanggung jawab, sekedar datang memenuhi kewajiban mengajar. Tapi dia harus menjadi tenaga pendidik. Dan gurunya juga harus orang yang terdidik, gitu loh. Nah, mudah-mudahan jangka panjang untuk sekarang, karena apa yang terjadi dengan COVID ini, sehingga tidak bisa diadakan tender jangka waktu yang panjang, inilah tadi. Karena kepala daerah banyak yang harus membayar mahar-mahal untuk jadi kepala daerah, untuk jadi calon dari partai-partai. Saya salut dengan Nasdem yang sampai saat ini masih komitmen dengan calon tanpa mahar. Ini yang kita perlu dikembangkan. Nah, tadi berbenahnya partai politik sedikitnya memberikan kontribusi untuk mengurangi indeks korupsi kita di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh seluruh partai-partai yang lain, bahwa mereka tidak perlu harus mencari kepala daerah yang betul-betul punya integritas, orang yang sudah selesai dengan dirinya, bukan dengan bukan menjadikan pekerjaan. Ini merupakan ladang pengabdian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Di belakang ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dalam editorial dikatakan bahwa korupsi itu sudah mendarah daging bagi bangsa Indonesia ini, saya kira mungkin belum sebegitunya ya. Tapi kita sudah lihat jelas memang bangsa kita ini salah dalam pola pikir dan pengelolaan kekuasaan. Nah, ini di sini letaknya. Jadi dalam katakanlah budaya yang sudah mengakar ini, siapa yang punya kekuasaan, nah dia itu mencari celah-celah untuk punya keuntungan bagi tentunya terutama partai yang mencalonkannya itu, dengan menganggap bahwa itu hal yang biasa begitu. Jadi begitu ada pejabat yang sebetulnya tadi integritasnya sudah dipilih, sudah dikenal, tapi kalau naik menjabat sesuatu, muncul para calo-calo yang mempermudah pengurusan di mana-mana, di lini apapun. Calo-calo ini mencari celah untuk mendapat yaitu uang yang dianggapnya bukan korupsi, dianggap bahwa itu sesuatu hal yang biasa yang dilakukan untuk orang-orang yang berjasa memuluskan visi dan misi begitu, sehingga yang tadinya baik-baik pun terjebak dalam keadaan yang demikian yang dikatakan korupsi berjamaah itu. Nah, kalau partai-partai itu mungkin
tadi Bapak yang sebelumnya mengatakan tidak meminta mahar, setelah menjabat justru meminta dana begitu. Nah, ya. Jadi saya ingin menyoroti ini juga. Negara kita ini kaya, banyak yang bisa kita dapat dari ini. Timor Leste 40 ya. Itu baik, karena terima kasih. memang tidak. Ibu Indra, kami sudah menangkap poinnya. Sebelum kita jeda Mas Kohar, melihat ragam pendapat yang disampaikan oleh penelpon kita pada pagi hari ini, sebetulnya mana duluan sih Mas yang harus dibenahi kalau kita mau bicara meningkatkan indeks persepsi korupsi kita ini? Dua-duanya harus jalan, baik pencegahan maupun penindakan itu harus jalan secara paralel, tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita misalnya hanya mengedepankan pencegahan, tetapi kemudian tidak ada penindakan. Kalau itu yang terjadi, maka korupsi seperti dibiarkan. Itu juga akan menyebabkan indeks skor korupsi kita menjadi turun lagi. Karena itu secara bersamaan, paralel, proses pencegahan harus terus-menerus dilakukan melalui pendidikan, kurikulum anti korupsi, membentuk integritas, dan yang tidak kalah penting jadi mulai hulunya, yaitu apa? Partai politik. Kenapa partai politik? Robert Dahl, seorang pemikir politik itu mengatakan bahwa partai politik itu merupakan organ yang sangat penting, institusi yang sangat penting bagi demokrasi. Nah, demokrasi itu kan menggaransi akuntabilitas. Nah, dengan demokrasi maka tercipta transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu maka korupsi bisa ditekan. Nah, kalau organ yang paling utama, yang sangat penting, institusi yang penting bagi demokrasi saja di situ dipenuhi oleh orang-orang yang korup, orang-orang yang tidak memiliki integritas yang mumpuni, maka ya nasib demokrasi akan terus-menerus compang-camping. Kalau nasib demokrasi terus-menerus compang-camping, maka ya korupsi akan merajalela, susah ditekan. Karena itu penting sekali bahwa politik tanpa mahar, partai politik sebagai sumber, sebagai pemroduk kawah candra di mukanya bagi kader-kader yang akan didudukkan di eksekutif, terutama di eksekutif ya, sebagai pelaksana pemerintahan, pengguna anggaran, itu menjadi penting. Kenapa? Kalau dia sejak dari awal sudah dibebani dengan mahar-mahar politik yang mahal, maka ketika menjabat ada potensi yang sangat besar dan sangat eksesif bagi mereka untuk mencari untuk menutup mahar yang setelah diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. Nah, itulah pentingnya. Sepertinya sederhana, slogan tanpa mahar itu sepertinya sederhana, tetapi dalam prakteknya itu luar biasa. Pengaruhnya kalau bisa dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh partai politik juga akan luar biasa. Ini akan menekan, mencegah korupsi dari mulai hulu. Tentu saja selain juga pendidikan, himbauan dari tokoh, praktek nyata. Karena ternyata memang kata-kata saja tidak cukup. Himbauan kata-kata itu kalau tidak diikuti sistem, itu tidak cukup. Berapa banyak pejabat yang mengatakan saya anti korupsi. Kalau saya korupsi maka saya potong tangan saya misalnya. Atau potong jari-jari saya. Misalnya. Atau mengatakan korupsi itu dari keluarga. Kalau keluarga itu menopang untuk tidak korup, ya kita tidak akan korup. Tapi faktanya kemudian beberapa bulan kemudian misalnya tertangkap tangan melakukan korupsi. Terbukti keluarganya ikut melakukan korupsi. Misalnya ikut menikmati korupsi. Jadi kalau hanya dengan kata-kata tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kata dibarengi dengan perbuatan, dengan sistem, dengan law enforcement, maka ya ini akan lebih efektif. Untuk tapi caranya korupsi. Itu bagaimana sih Mas Kohar? Kan karena tidak sedikit juga orang-orang yang kita anggap orang baik begitu ya. Orang yang kita kira memiliki integritas yang baik. Tapi kemudian pada akhirnya tergoda korupsi juga begitu loh. Metode pendidikan seperti apa, edukasi seperti apa, dan kemudian mencari orang yang betul-betul bisa memegang itu integritasnya, itu bagaimana caranya Mas Kohar? Ya kombinasi antara contoh, teladan, dan sistem. Teladan saja tidak akan pernah menciptakan keberlanjutan. Jadi pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik tidak akan pernah tercapai hanya dengan teladan. Hanya mengandalkan orang lah, katakanlah begitu. Tetapi kombinasi antara orang dan sistem itu akan membuat situasinya akan berbeda, berubah. Clean government akan tercapai,
good corporate governance atau tata kelola yang baik juga akan tercapai. Nah, selain itu juga law enforcement tadi, penegakan hukum yang dikritiki oleh para penelpon. Rata-rata tahun 2020 itu hukuman untuk koruptor sangat rendah, 3 tahun menurut penelitian ICW. Tahun 2020 itu rata-ratanya 3 tahun, sudah begitu ada potensi untuk dilakukan remisi, pengurangan hukuman. Karena masih ada aturan yang membolehkan pengurangan hukuman bahkan untuk koruptor sekalipun. Jadi mestinya harus ada keberanian untuk melakukan penjeraan. Selain itu juga perampasan aset apabila kerugian yang disebabkan oleh korupsinya dia itu luar biasa, maka itu sebetulnya harus sudah dipraktekkan, harus dijalankan oleh para penegak hukum. Jadi hukum yang keras bagi koruptor ini akan menimbulkan penjeraan. Selain itu pencegahan dilakukan dengan cara simultan dan penindakan juga terus tetap harus dilakukan. Nah, dengan proses yang berbarengan ini, serentak ini, maka korupsi bisa kita tekan sehingga indeks persepsi kita juga akan naik gitu. Skornya akan lebih bagus. Ya, dari selama ini paling tinggi kan cuma tahun lalu 40. Dan itu belum menggembirakan. Dari sejak KPK berdiri 17 tahun yang lalu, skor kita di bawah 30 ya, dari 28 bahkan pernah 23 itu. 23, 24, 28, lalu 30 dan tahun lalu terbaik yaitu 40. Tahun ini malah anjlok ya. Anjlok 2019 maksud saya 40 skornya, nah 2020 turun lagi jadi 37. Baik, Mas Kohar, kita akan jeda kembali. Kita akan kembali menerima penelpon nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan kembali menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Harus menjadi evaluasi dan cambuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan menurunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2020, yaitu dari skor 40 tahun 2019 merosot menjadi 37 pada tahun 2020, atau dari ranking 85 menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya. Nah, menurut kami Mas, bahwa menurunnya indeks persepsi korupsi tahun 2020 disebabkan diantaranya, 1, adanya persepsi masyarakat terhadap revisi Undang-Undang KPK pada Oktober 2019 yang dinilai sebagai bentuk pelemahan KPK. Kemudian yang kedua, adanya persepsi hukuman bagi koruptor yang terlalu ringan, ditambah lagi dengan banyaknya potongan hukuman bagi koruptor. Nah, sebagai catatan, pada tahun 2020 saja ada 20 koruptor yang mendapat potongan hukuman dari Mahkamah Agung melalui PK. Nah, kemudian yang ketiga, adanya persepsi bahwa penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini termasuk efek dari belum tertangkapnya Harun Masiku maupun efek dari belum tertanganinya kasus-kasus korupsi besar lainnya. Nah, oleh karenanya Mas, untuk menegakkan persepsi miring pemberantasan korupsi atau meningkatkan indeks persepsi korupsi, maka KPK harus, 1, membuktikan kepada masyarakat bahwa Undang-Undang KPK hasil revisi tahun 2019 benar-benar mampu memperkuat KPK, bukan memperlemah. Yang kedua, KPK harus mampu merubah persepsi bahwa saat ini akan menghukum seberat-beratnya bagi para koruptor. Dan ini juga mengajak lembaga lain termasuk MA agar tidak mudah untuk mengobrol potongan hukuman. Kemudian yang ketiga, KPK harus mampu meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir Mas, bahwa KPK perlu meniru gebrakan dari Kapolri baru Jenderal Listio Sigit. Contoh, hukum tidak tajam ke bawah, tetapi juga bahwa hukum itu tajam ke bawah dan juga tajam ke atas. Nah, oleh karenanya KPK juga perlu meniru itu. Contoh lain, misalnya koruptor harus dihukum mati. Nah, misalnya seperti itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita beralih ke Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Egan. Selamat pagi, Pak Kohar. Jadi begini, Bung Egan, Pak Kohar.
Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh budayawan berkelahiran Inggris dan berkeluarga negara Amerika Serikat. Dia katakan begini, corruption is dishonesty and illegal behavior by the people of the authority or the power. Artinya bahwa korupsi ini adalah sangat memalukan. Karena itu melanggar hukum, tetapi justru dilakukan oleh mereka yang merasa bahwa dia memiliki kekuatan, dia memiliki power, karena dia adalah seorang pemimpin. Nah, di sisi lain, bahwa mereka-mereka yang namanya lembaga penegak hukum, kadang-kadang ya masuk angin juga, Bung Egen. Karena apa? Ini kalau sudah berbicara tentang siapa lu, siapa gue, ada hubungan apa. Nah, itulah yang terjadi, korupsi di tengah-tengah korupsi. Sehingga apa yang terjadi? Hukuman bagi koruptor di masa lalu sampai saat sekarang lah itu paling rendah. Malah ya seperti dikatakan penelpon tadi bahwa bayangkan koruptor saja mendapatkan pengurangan hukuman. Ada anekdot yang sering muncul di media sosial. Kalau katanya di Arab Saudi itu koruptor itu potong tangannya. Kalau di Cina dipotong lehernya, akhirnya digantung. Tapi kalau di Indonesia potong tahanannya. Bagaimana korupsi itu dia bisa lenyap di bumi kita, sementara rakyat menjerit-jerit karena kemiskinan terjadi yang dimiskinkan oleh mereka yang suka koruptor. Nah, oleh karena itu barangkali masukan saya bahwa ditata kembali lembaga ini, bahwa rekrutmen para petugas ya baik di kejaksaan maupun di kepolisian yang menangani perkara dan KPK itu harus betul-betul mereka yang adil, jujur, dan takut terhadap korupsi itu sendiri. Jangan sampai mereka juga disuap oleh para koruptor. Nah ini ya sebetulnya kesalahan besar yang terjadi selama ini. Itu saja barangkali Bung Egan dan Pak Kohar. Selamat pagi Metro TV. Baik, terima kasih Pak Fenca dari Manado, Sulawesi Utara. Melanjutkan dari tanggapan dari pemirsa kita, Mas Kohar. Mencari orang dan juga memperbaiki sistem itu penting, tapi kemudian berbicara mengenai law enforcement itu juga tidak kalah penting, Mas. Iya, betul. Nah, ini bagaimana? Tadi yang saya katakan serentak itu seperti itu. Orang yang secara kredibilitas bisa kita percaya, lalu sistem yang sangat rigid, yang menutup segala celah gitu, bagi terjadinya korupsi. Lalu 3, tindakan penjeraan yang tidak enteng-entengan. Tindakan penjeraan yang betul namanya saja tindakan penjeraan kan membuat jera. Kalau membuat jera itu harus dibikin shock dengan cara hukuman yang sangat berat, hukuman yang maksimal. Pokoknya diberikan bukti bahwa menjadi koruptor itu bakal menderita, itu kira-kira begitu. Karena itu ya jangan coba-coba jadi koruptor. Gitu. Itu yang perlu. Tetapi di Indonesia pada sisi hukum ini, penjeraan ini memang sangat lemah. Koruptor di remisi, lalu kemudian hukumannya sangat ringan. Sudah hukumannya ringan, dipotong lagi kan gitu. Setelah itu mungkin karena dia masih punya sisa-sisa tabungan, ya di tahanan dia melakukan praktek-praktek lagi yang culas, misalnya hanya tiap kalau malam saja tidur di tahanan, lalu siangnya keluyuran kemana kita tidak tahu. Kan praktek seperti itu kan beberapa saat yang lalu juga ditemui. Nah, perlu sampai potong tangan, Mas Kohar? Hukuman apapun, yang penting adalah yang membuat penjeraan. Kalau yang ada di hukum positif kita itu kan hukuman mati. Sampai saat ini masih ada, meskipun banyak yang mulai mengkritik bahwa ada baiknya hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup. Di hukum seumur hidup itu tidak kalah menderitanya loh, bila dibandingkan dengan hukuman mati. Itu kan cara. Tetapi apapun caranya yang paling penting itu adalah penjeraan, contoh penjeraan. Nah, orang tadi, beberapa tadi Pak Edward misalnya menyebut kemana Albertina Ho, kemana Artijo Alkostar, dua-duanya sekarang di KPK sebagai anggota Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja KPK. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya orang-orang berintegritas ini, lalu kemudian KPK-nya juga taat asas gitu kan, tetap pada rule aturan yang ada, dan kemudian tetap kenceng dan sampai sekarang sudah dibuktikan itu, maka ya persepsi akan lebih bagus. Seperti tadi dikatakan, hasil kajian Transparansi Internasional Indonesia itu kan menunjukkan masih kecilnya indeks persepsi korupsi di Indonesia itu karena masih kian eksesifnya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Umumnya korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Karena itu caranya adalah dengan cara membuat sistem
Sehingga yang berkuasa ini tidak memiliki celah. Dulu di DPR, komisi-komisi itu bisa sampai masuk ke Satuan 3. Satuan 3 itu apa? Yang sangat praktis pada proyek-proyek. Nah, lalu karena ini dikritik sebagai celah bagi masuknya tindakan lancung, tindakan korupsi, maka ini kemudian dicoret. Sekarang tidak ada lagi. DPR tidak sampai ngurusi hal yang sangat detail teknis di proyek di Satuan 3. Itu pun ternyata kan masih ditemukan di sana-sini kebocoran. Nah, begitu juga di pemerintahan. Di pemerintahan sekarang yang namanya online single submission gitu, itu sudah menjadi tren. Nah, dengan cara online, tadi kan mencontohkan dengan rencana Kapolri untuk membuat tilang online, maka itu jelas akan meminimalisasi perilaku korup. Kenapa? Orang tidak bertemu, orang nggak tahu ini yang memasukkan siapa, namanya siapa, dia dari PT apa. Nah, kenapa indeks turun? Karena kan hal-hal seperti itu kan kemarin digeser. Karena kita butuh cepat, butuh menggelontorkan dana secara cepat agar dana itu diserap dan agar masyarakat juga semakin cepat untuk menyerap bantuan, maka dilonggarkan ini aturannya memang. Dilonggarkan sebentar karena sistemnya darurat, maka pengadaan bisa penunjukan langsung. Nah, ini pasti akan mendatangkan celah kalau tidak dibarengi dengan pendampingan, pengawasan. Di pengawasan pun kalau tidak secara intens day to day diawasi betul-betul, maka ya begitu lengah sang pengawas itu nengok sedikit ya langsung dia melakukan hal-hal praktek-praktek yang terlarang, yang dilarang. Baik, Mas Gor, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sekarang kalau kita bicara mengenai KPK-nya sendiri bagaimana, Mas? Ini kan kalau kita bicara IPK yang menurun kan pasti sebagian besar orang ya malah menyoroti mengenai kinerja KPK. Wah, jangan-jangan kinerja KPK-nya memang menurun gara-gara revisi KPK. Bagaimana, Mas? Jadi semata-mata menaruh harapan pemberantasan korupsi pada KPK tentu juga tidak fair, tidak adil. Karena persepsi ini lagi-lagi kan juga kesan yang muncul dan negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang sangat tinggi, artinya skor persepsinya tinggi, artinya negara tersebut bersih, rata-rata kan negara-negara kecil. Negara-negara dengan penduduk di bawah 10 juta gitu kan. Seperti kayak Singapura, Swiss, kemudian Denmark, Finlandia, itu kan Brunei kalau di Asia Tenggara. Singapura, itu kan negara-negara dengan penduduk yang di bawah 10 juta. Dengan cakupan luasan wilayah yang mungkin juga tidak terlalu complicated seperti kayak Indonesia. Sehingga mungkin tidak terlalu apple to apple. Persepsi, tetapi bagaimanapun itu juga tidak menjadikan kita excuse gitu kan, istilahnya membela diri berlebihan. Karena itu ya tetap perlu serangkaian cara berbagai macam hal itu harus dilakukan. Buktinya kan revisi Undang-Undang KPK itu kan tidak menimbulkan kemandulan KPK. Revisi yang dulu dicurigai bakal melemahkan KPK, faktanya kan tidak. Mengapa faktanya tidak? Penindakan KPK tetap bisa berlangsung. Penangkapan, penyadapan yang dikhawatirkan akan terkendala, tidak juga kan. Meskipun prosedurnya sekarang diperbaiki, tetap saja orang juga tetap yang ditangkap, bahkan 2 menteri sudah ditangkap, lalu ada beberapa bupati, belum lagi pejabat, orang-orang dan tidak pandang bulu, mereka-mereka dari institusi yang dianggap selama ini misalnya dekat dengan pemerintah, dekat dengan kekuasaan, tetap saja kena. Ini kan menunjukkan bahwa secara independensi KPK tidak terpengaruh. Secara kegarangan, keberanian untuk melakukan penindakan juga tidak pengaruh. Lagi-lagi ini soal persepsi. Karena itu pembuktian yang sudah dilakukan oleh KPK ini harus dijalankan terus. Lalu pencegahan ini juga harus mulai diketatkan lagi. Pelonggaran-pelonggaran yang selama ini dilakukan mungkin bisa dikembalikan untuk sistem yang tertentu sehingga akuntabilitas bisa tetap terjaga, maka tren
indeks persepsi korupsi kita sebetulnya kan naik. Dalam kurun 6 tahun terakhir ini sebetulnya naik terus. Kecuali tahun 2020 yang dari 40 ke 37. Kan 2016 itu 37, 2017 itu 37, lalu naik 38 2018, lalu 2019 naik lagi 40. Itu kan menunjukkan trennya terus menaik. Jadi baru kali ini turun, tapi itu pun kemudian kan seperti dalam tanda kutip dikoreksi langsung kan oleh KPK. Dikoreksi langsung dengan apa? Dengan bentuk penindakan yang keras, yang tidak pandang bulu, dengan sikap yang masih independen dari KPK. Ini sebetulnya pembuktian ini harus dilanjutkan, sambil yang perlu kita benahi adalah penjeraan. Hukum tadi ya, hukum. Karena itu lakukan penghukuman yang seberat-beratnya pada koruptor apabila dia sudah terbukti melakukan korupsi. Jangan berikan celah kepada koruptor untuk bisa melenggang, karena itu tidak akan menimbulkan penjeraan. Bahkan itu akan menjadi contoh yang buruk bagi mereka-mereka yang sedang menjabat. Oh, ternyata kalau korupsi miliaran itu cuma dihukum paling banter 5 tahun. 4 tahun sudah gitu masih bisa keluyuran kemana-mana. Nah, setelah itu juga masih bisa berinteraksi di masyarakat. Jadi hukuman yang dalam bentuk hukuman positif maupun hukuman sosial, kita ini masih terlalu longgar. Masih ada koruptor yang keluar di sanjung-sanjung dan seterusnya. Jadi kombinasi antara hukuman sosial dan yang paling penting adalah hukuman positif yang menimbulkan bahwa koruptor itu memalukan dan koruptor itu membuat menderita, itu harus dilakukan. Dengan begitu maka orang akan jera melakukan korupsi. Dan dengan begitu pula indeks persepsi kita naik, skor kita sudah nanti 50, minimal 50 dulu lah seperti kayak Malaysia tetangga. Nah, pelan tapi pasti kemudian kita berada on the right track. Negara kita negara yang bersih. Dengan tata kelola yang baik pula. Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada pagi ini. Selamat pagi, Mas Kohar. Selamat pagi. Pemirsa, persepsi korupsi itu bukan fakta, ia semacam kesan. Karena itu sebaiknya KPK terus mendorong praktik-praktik good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka data serta menyediakan saluran pengaduan masyarakat. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia.